Siap berdiri. Beri salam. Selamat pagi, Bu. Kawan-kawan dan Ibu Guru, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Raditu billahi rabbal wa bil islami dina wa bil muhammadi nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai. Oke, adik-adik, perhatikan ke depan Ibu aksennya. Lorita, Matius, Alpa. Maurits, Mama Treki, Oke, anak-anak, kemarin pertemuan minggu lalu sudah 2 kelompok yang mempresentasikan hasil diskusi mereka. Nah, berarti sudah menjelaskan dan sudah menunjukkan macam-macam konflik yang terjadi di masyarakat dan cara mengatasi konflik sosial. Nah, Ibu ingin tanyakan, konflik apa yang kau ketahui? Tawuran kah? Konflik apa ya? Konflik apa yang kau ketahui yang kemarin dipresentasikan? Ya, kemarin yang dipresentasikan itu adalah konflik sosial. Konflik yang kau ketahui di masyarakat, Ada konflik realistis, konflik realistis, konflik non realistis, realistis dan konflik non realistis, non realistis. konflik apa? Konflik antara kelas-kelas sosial. Konflik antar kelas-kelas Sosial. sosial. Kalau seandainya terjadi konflik di dalam keluarga, konflik antar individu, cara mengatasi konflik tersebut, siapa yang mengatasi konflik apabila kedua anak yang terjadi konflik dalam keluarga, kakak dan adik, siapa yang mengatasi konflik tersebut? Yang mengatasi konflik di dalam kakak dan adik itu orang tua. Orang tua. Oke, makasih. Oke, anak-anak, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, Ibu akan tunjukkan tujuan pembelajaran. Coba kalian perhatikan ke depan. Tolong kau baca tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Nomor 1, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan konsep konflik sosial dan kekerasan serta dampak yang ditimbulkan. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu mengklasifikasikan macam-macam konflik sosial di masyarakat. Yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu menganalisis konflik dalam penelitian. Yang keempat, peserta didik diharapkan mampu menentukan macam-macam upaya penyelesaian konflik sosial yang terjadi di masyarakat. Oke, anak-anak. Jadi di hari ini tujuan yang kalian akan capai yaitu
konflik dalam penelitian. Yang keempat, peserta didik diharapkan mampu menentukan macam-macam upaya penyelesaian konflik sosial yang terjadi di masyarakat. Oke, perhatikan. Ini Ibu menunjukkan contoh gambar tentang konflik antar individu. Lihat, ini konflik antar individu, terjadi pertengkaran antara kedua orang tua. Nah, kita lihat terjadi pertengkaran antara orang tua, ini berarti terjadi konflik antar individu. Nah, kita lihat ini cara mengatasi. Kalau cara mengatasi konflik, berikan contoh gambar, lihat ini. Kalau di dalam keluarga, biasanya kalau suami istri sudah bertengkar, masuk ke mediasi atau bisa masuk ke kompromi. Berarti ada musyawarah antara kedua belah pihak dengan orang tua untuk mengatasi konflik tersebut. Tapi apabila kalau sudah tidak bisa diatasi, sudah masuk ke pengadilan, berarti masuk ke mediasi dulu. Masuk mediasi, diarahkan kedua belah pihak, suami istri, bisa menyelesaikan masalah dengan baik, berarti tidak akan terjadi perceraian. Paham? Halo? Tapi yang kalau lebih bagus, yaitu kita lihat di dalam cara mengatasi konflik kedua belah pihak yang berkonflik seperti suami istri, berarti yang mengatasi yaitu dengan cara kompromi. Kedua orang tua datang untuk musyawarah menyelesaikan masalah kedua belah pihak. Nah, contoh gambar yang tadi ya, itu cara penyelesaian konfliknya ya anak-anak. Oke, sudah paham? Kalau kalian kurang paham, silakan buka di dalam buku sosiologi tentang konflik sosial, atau kalian bisa dapat dari berbagai media, misalnya melalui internet atau referensi yang lainnya. Oke anak-anak, bagaimana, sudah mengerti? Nah, sekarang untuk melanjutin presentasi kelompok berikut, silakan kalian bagi kelompok lagi, ulang duduk seperti kelompok-kelompok kalian semula. Ayo, silakan duduk. Ayo cepat. Orang meja sini ke belakang, duduk sesuai kelompok. Ya, meja itu dirapatkan. Ayo cepat-cepat kita.
di print, kumpul portofolio. Oke anak-anak, kelompok berapa yang akan maju? Kelompok 3 ya? Silakan kelompok 3 maju ke depan. Yang akan maju ini. Ya. Oh ya, kelompok 4. Yang udah selesai kelompok 4 silakan. Moderator, Robin. Kok punya HP kok bawa untuk catat yang nanti saya tanya jawab. Pakai HP saja tidak. Sapu HP Kak, tolong. Guru ini kelompok 4. Silakan Kak. Habis buka diskusi mereka ini, tahu saya tanya jawab, langsung dengan tanya jawab. Pertanyaan sesuai dengan materi yang Selamat pagi teman-teman dan Bu Guru. Di sini kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi mereka. Dipersilakan. Kelompok 4 akan mempresentasikan konflik politik. Di sini nama-nama anggota. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Sabil Al-Zikri. Nama saya Windy Apriliani Nusasrai. Nama saya Yeskiel Dot Yakar Milena. Nama saya Yogaris Babutani. Nama saya Yosi Saur. Nama saya Tirza Lewerisa. Nama saya Siren Wandi Woy. Di sini yang pertama ada politik. Penjelasan mengenai konflik politik adalah perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan di antara sejumlah individu, kelompok, atau organisasi dalam upaya mendapatkan atau mempertahankan sumber-sumber dari keputusan yang dibuat dan dilaksanakan pemerintah. Konflik politik dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari persaingan yang sehat hingga kekerasan yang mengancam stabilitas negara. Jadi kesimpulan dari presentasi ini adalah konflik politik adalah fenomena yang wajar dalam kehidupan bermasyarakat. Konflik politik dapat memiliki dampak positif dan negatif bagi masyarakat. Untuk mengatasi konflik diperlukan upaya-upaya dari berbagai pihak. Konflik politik dapat menjadi sarana untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat dan meningkatkan kualitas kebijakan pemerintah. Namun, konflik politik juga dapat menjadi ancaman bagi stabilitas negara. Oleh karena itu, penting untuk memahami konflik politik dan cara-cara untuk mengatasinya. Sekian dari kami kelompok 4. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Syarifah dari kelompok 1 ingin bertanya. Apa peran media massa dalam mempengaruhi konflik politik? Media massa dalam Tadi soalnya apa? Media massa dapat mempengaruhi konflik politik melalui pemberitaan, framing, dan polarisasi opini. Mereka menentukan agenda politik, dapat digunakan untuk
propaganda atau berperan sebagai penengah dengan memberikan ruang bagi dialog. Media massa tidak hanya mencerminkan konflik, tetapi juga membentuk dinamika konflik tersebut. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Terima kasih kelompok keempat telah mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, anak-anak. Tadi teman kalian sudah presentasikan hasil diskusi mereka tentang konflik politik. Kalian sudah mengerti? Halo? Kita lanjut lagi. Satu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka. Kelompok 3. Moderator, kritik kelompok 4 moderator. Silakan perhatikan ke depan. Nanti saya bilang Baik Ibu Guru dan teman-teman, sekarang ada kelompok 3 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka. Perkenalkan, nama saya Sidney Iswae. Perkenalkan, nama saya Putri Valen Bubui. Saya Neta Ciceta Sarwom. Saya Florita Olua. Saya Valentino Daniel Fernau. Saya Vanessa Kamawa. Saya Yuenda Claudia Vendalisa Kurni. Pada pembahasan yang pertama, kelompok kami membahas soal konflik internasional. Siapa saya? Iya. Vanessa Kamawa. A. Pengertian internasional. Konflik internasional merupakan akibat pertentangan antara tuntutan yang dimiliki negara A dengan kepentingan dengan negara B atau negara lain, mesti mempertahankan hak teritorial atau hak istimewa untuk melindungi kepentingan keamanan dan kelangsungan hidup negara. Konflik antar kakak dan adik. Hal ini akan terjadi kalau umurmu tidak beda jauh dengan saudaramu, apalagi kalau kalian punya ukuran badan yang sama. Saling pinjam baju dan sepatu pun akan terjadi. Kalau sudah langsung ambil tanpa izin, ini akan memicu pertengkaran. Kamu atau saudaramu akan berteriak sambil mencari barang yang tiba-tiba raib dari tempatnya. Cara mengatasi kakak adik yang sering bertengkar yang pertama adalah mengontrol emosi berlebihan. Sebagai orang tua, Anda sebaiknya berpikir dengan kepala dingin dalam menghadapi pertengkaran antara kakak beradik.
Hindari menggunakan emosi yang berlebihan kepada salah satu anak karena dapat membuat yang lain merasa cemburu. Anda dapat mengamati pertengkaran mereka secara objektif dan mencoba menemukan akar masalahnya. Baik Ibu Guru dan teman-teman kita dari kelompok 3 sudah menyelesaikan presentasinya. Apakah teman-teman memiliki pertanyaan? Oke, mungkin tidak ada pertanyaan karena kalian sudah ketahui semua tentang konflik internasional. Halo, anak-anak? Sudah. Ya, oke. Moderator silakan tutup diskusi. Baik semuanya, kita sudah menyelesaikan presentasi kita dari kelompok 4 sampai kelompok 3 juga sudah melakukan presentasi, dan sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Good. Tekan mana? Saya dari OSIS Singamen. Oke, anak-anak perhatikan. Coba buka WA kalian. Ibu ada berikan tugas untuk kalian melalui lembaran kerja kalian. Duduk seperti biasa, terus ambil selembar kertas, silakan jawab. Oke, silakan kumpul aja anak-anak. Ayo, sudah selesai kumpul. Selesai, silakan kumpul. Silakan kumpul, habis itu Ibu bagi lembaran refleksi ya. Terus kalian jawab, kalian kumpul. Taruh baik-baik. Ya, oke, silakan duduk. Setelah itu Ibu bagi lembaran refleksi, silakan kalian jawab. Ya, silakan duduk dulu. Sudah? Duduk kembali. Ya. Silakan Ibu bagi lembaran refleksi, kalian jawab sesuai dengan apa yang tadi kalian lihat dalam pembelajaran hari ini. Silakan kalian jawab ya, anak-anak. Ini yang belum isi, silakan jawab. Ini lembaran. Silakan jawab. Setelah itu kumpul ya. Berapa menit aja? Kumpul. Ya, silakan kumpul. Yang udah selesai kumpul. Oke, anak-anak. Kalian sudah presentasi macam-macam konflik sosial, terus upaya mengatasi konflik sosial. Berikutnya, yang belum presentasi, atau kalau semua sudah presentasi, berarti ingat baik-baik, Ibu ingatkan kembali, di print hasil diskusi kalian dan dikumpul ya, untuk nilai portofolio. Berikut, materi berikutnya, kalian akan pelajari, Ibu akan mengajar kalian tentang cara mengatasi konflik, karena Ibu lihat kalian belum pahami benar tentang cara atau upaya mengatasi konflik sosial atau akomodasi.
Minggu berikut kita akan pelajari tentang upaya mengatasi konflik sosial atau akomodasi. Oke? Oke, materi kita atau pertemuan kita hari ini sampai di sini. Silakan ketua kelas. Iya, berdiri. Oke, selamat pagi anak-anak.